Kemudian berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, benar, saya setuju sekali, suci hatinya. Karena Allah itu suci, kudus. Bagaimana kita bisa hidup, maksudnya manunggal, menyatu dengan Allah, kalau kita tidak menjaga kesucian hati kita, ya, karena Allah itu adalah suci. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya, benar. Saya pertama kali, sebelum menjadi orang Kristen, saya tidak pernah dimaki-maki orang, saya nggak pernah diancam dibunuh, bahkan hampir dibunuh. Saya mengalami perlakuan yang tidak baik, itu dari orang Kristen semuanya. Jadi saya dikagetkan ketika saya sebelumnya sudah membaca ini, saya dikagetkan, loh katanya orang Kristen itu membawa damai. Tapi kok saya melihat banyak ya orang-orang Kristen yang bersikap kebalikan dari ayat ini ya. Kemudian berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ya, kebenaran tentang pengenalan Allah yang sesungguhnya melalui Yesus Kristus ya. Sejak mula Yesus Kristus kan dihujat karena mengaku anak Allah, karena dituduh menghujat Allah sendiri oleh orang-orang yang tidak percaya karena memang belum mengetahui kebenarannya. Karena untuk mengetahui kebenaran itu memang bukan hanya kita yang memang harus mencari kebenaran saja, tetapi ada intervensi dari Yesus Kristus sendiri untuk kita memperoleh kebenaran. Jadi kita mencari Yesus Kristus, maka kebenaran itu akan diungkapkan olehnya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Nah, ini berbahagialah terus. Kita disuruh berbahagia terus dalam keadaan yang menderita, ya, karena nama Yesus. Ya, tidak seberapa dibanding dengan penderitaan Yesus di kayu salib. Dan Tuhan Yesus sudah mengetahui hal itu sebelum segala sesuatu terjadi, ya. Jadi bersukacitalah. Ini, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kalau sebagai orang Kristen kamu belum mengalami ini, berarti iya. Maksudnya kalau sudah mengalami hal ini berarti sudah digenapi keyakinan kita di dalam Kristus, ya. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oh iya, tentang frase upah besar di surga itu saya rasa sebagai orang Kristen, setelah mengenal pribadi Yesus, mengenal Tuhan yang sebenarnya, orientasi kita untuk taat kepada Tuhan itu bukan, kalau upah dikonotasikan dengan hal-hal yang jasmani, maka itu tidak match ya, gak cocok. Jadinya upah besar di surga ini berarti bukan upah jasmani seperti gambaran surga di agama tertentu yang memberikan pahala dengan kenikmatan jasmani di surga. Dan puji Tuhan, dalam keyakinan iman kepada Kristus, Kristus tidak berbicara hal-hal yang seperti anggap saja menajiskan ya, karena kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan rohani, baik di dunia maupun nanti kita kembali ke surga. Jadi upah di surga di sini, upah besar di surga ini adalah berupa pengampunan atas dosa-dosa kita, sudah dilepaskan. Kemudian kita menyatu kembali bersama Tuhan, ya. Kemudian kita memperoleh kebahagiaan yang abadi. Jadi kebahagiaan abadi tidak disamakan dengan kebahagiaan kenikmatan jasmani, untuk memuaskan kenikmatan jasmani seperti kenikmatan yang ada di dunia, ya. Tetapi kebahagiaan abadi, yaitu diberi kelepasan dari hal-hal yang kemelekatan dunia yang menajiskan. Jadi puji Tuhan, sebagai orang Kristen kita memang wajib berbahagia, wajib bersukacita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hingga akhir zaman.